Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di seri pembelajaran tutorial web programming 2. Jadi kali ini kita akan melanjutkan lagi. Kita masuk nanti di bagian transaksi dari pengembangan aplikasi ini. Jadi kemarin ada yang sudah saya tambahkan beberapa, terutama di master yang kategori buku, kemudian ada lagi data semester. Nah, sekarang kita masuk ke bagian arsip. Nah, arsip ini nanti kita akan hubungkan dengan dua tabel sebelumnya, yaitu tabel kategori arsip dan data semester. Nah, untuk yang buku itu nanti hubungannya dengan tabel buku. Kemarin di sini sudah saya tambahkan di aplikasinya. Ini juga nanti aplikasinya akan saya sertakan di blog ya, teman-teman, nanti silahkan kunjungi. Jadi untuk sampai tahap ini berarti aplikasinya sudah nyampe di penambahan di bagian kategori buku dan semester. Jadi nanti teman-teman tambahkan sendiri. Kalau misalkan mau latihan ya dari cara pengkodenya seperti apa, dia tambahkan di CSS template-nya atau di bagian menu ini data semester. Kemudian di sini ada buku kategori. Nah, di buku kategori itu sebetulnya isinya sama seperti yang kategori arsip sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal copy paste. Kemudian yang semester juga sama, ini juga sama, tinggal copy paste juga. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan modelnya di library ya, di bagian autoload. Nah, kemudian ada perubahan juga di bagian menu di sini, yaitu menu Tridharma yang tadinya ada penelitian, kemudian pengabdian masyarakat dan seterusnya. Ini cukup kita menggunakan dua link aja, yaitu link arsip dan report gitu ya. Jadi untuk arsipnya nanti adalah kumpulan dari beberapa kategori yang kita inputkan. Kemudian untuk report nanti bentuknya kita pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian nanti datanya ditampilkan. Nah, untuk buku nanti hampir sama seperti yang arsip, cuman untuk buku sepertinya tidak usah pakai report, cukup yang arsip aja yang pakai report gitu ya. Jadi ini sudah, yang editnya juga udah bisa digunakan. Model edit data semesternya seperti ini, jadi saya tampilkan di sini, kemudian pilih ulang gitu. Jadi kalau misalkan ini nggak dipilih, dia tetap minta ada require-nya gitu ya. Kalau memang nggak ada perubahan, teman-teman bisa di back, tapi kalau misalkan ada perubahan, pilih lagi ganjil, kemudian yang dirubah di sininya misalkan, itu bisa. Nah, sebetulnya ada juga cara yang lebih simpel, yaitu langsung di set ke sini, data ganjil ini langsung di set ke bagian ini bagian semesternya gitu ya. Jadi sesuai dengan yang di tabel sana apa yang dipilih, nanti muncul di sini ganjil seperti itu. Cuman untuk simpelnya sementara kita gunakan seperti ini dulu. Oke teman-teman, pastikan dulu untuk sumnya sudah aktif. Kemudian saya di sini masih ada kesalahannya apa nih? Kemudian di sini juga saya sudah sudah dibuka untuk editornya. Saya masukkan dulu folder projectnya. Kita masukkan ke sini folder projectnya. Di sini teman-teman bisa dilihat di bagian config, kemudian ada autoload. Di sini sudah saya tambahkan dua model baru, yaitu book model sama semester model. Nah, nanti kita akan gunakan model baru, yaitu arsip model. Untuk penamaan model silakan nanti disesuaikan enaknya seperti apa teman-teman ya. Oke, nah ini udah muncul. Kemudian database kita Tridharma. Kemudian yang akan kita kerjakan adalah yang bagian arsip ini. Nah, nanti ini sama halnya seperti yang buku. Kalau yang arsip sudah selesai, berarti nanti teman-teman tinggal copy paste aja yang ke yang buku gitu ya. Jangan lupa tambahkan di bagian autoload modelnya.
Jadi untuk arsip ini struktur tabelnya kurang lebih seperti ini. Ada sekitar 11 ya, ada sekitar 11 11 field di sini. Yang jadi kunci utamanya adalah ARC ID, kemudian nanti kunci tamu di sini ID dari tabel kategori dan semester ID dari tabel semester. Nah, sisanya di sini masuk semua ya. Ini arsip date-nya, kemudian date stored, maksudnya tanggal penyimpanan ke dalam sistem, kemudian sumbernya dari mana, kemudian deskripsinya apa, kemudian ada lagi filenya nanti kita ngupload file, bentuk file ya. Kemudian ada status di sini. User ID ini adalah si pemilik arsipnya yang diambil dari tabel user ini. Cuman isinya di sini kan belum ada ya tabel user ya. Nanti mungkin kita set manual dulu, karena yang user ini kita buat nanti terakhiran sekalian bikin untuk login gitu ya. Oke, kita balik ke sini. Kemudian ini di bagian auto load sudah kita tambahkan. Berikutnya adalah ini ya, bagian template-nya. Kita butuh yang namanya data table. Ini ya, ada tables, teman-teman double klik, kemudian buka di Chrome atau di browser lainnya. Di sini nanti kita bisa lihat ada data table. Oke teman-teman, nah ini bentuk data table. Bedanya apa dengan table-table yang lainnya? Nah, kalau di data table itu di sini kita bisa lakukan searching langsung di bagian tabelnya. Ini sudah ada jQuery dan fungsi Java yang lainnya, JavaScript yang lainnya ya. Misal kita akan cari London, nah, otomatis di sini muncul London semua, gitu ya. Ini ada 2 page, London semua. Jadi ini all, kita nggak nentuin name-nya, kemudian position-nya, age-nya yang kita cari di area pencarian ini, tapi keseluruhan, bahkan ke nilai pun bisa kita cari, misalkan 1000,2 gitu. Nah, ini nanti muncul seperti itu ya. Nah, nanti ini kita butuh untuk tampilan di view arsip gitu ya teman-teman. Kita ke tampilan views-nya dulu, kemudian kita bikin tampilannya sama aja ya bentuknya, cuma nanti ada ada 2 kolom. Kita pilih yang DC input aja. Nah teman-teman, ini kita copy paste, ini save as aja ya. Terus kita kasih nama di sini ARC input, arsip input. Ini kita customize dulu. Kemudian base URL-nya ini arahnya nanti kita buat ke, kita lihat di controller. Nah, controller itu kita udah bikin apa aja. Oke, belum ada di sini, baru Dharma, atau mungkin kita pakai controller dia aja kali ya. Oke, kita masuk di sini aja deh ke Dharma ya. Disatukan sama kategorinya. Jadi nanti kita pakai di sini. Jadi di sini udah sesuai Dharma, tapi nanti arahnya ke ARC input. Nah, ini nama function yang nanti ada di ARC input ya. Nah, ini adalah nama function dari di controller Dharmanya. Kemudian kita sesuaikan dengan yang ada di table di sini. Di sini untuk ID-nya auto increment, berarti nggak usah. Kemudian ada ARC name, ARC name, kemudian nanti ada pilihan di sini combo dari kategori dan semester. Kemudian ada pilihan date, tanggal arsipnya, kemudian tanggal penyimpanannya. Kita bikin dulu satu-satu. Jadi yang pertama di sini
arsip name, di sininya name nggak apa-apa, ini kita ubah juga arsip name juga. Kemudian ini kita kopas dulu. Oke, ini kita copy paste, kemudian ini 9 ya. Nah, di 9 ini kita ubah ini date aja. Kemudian di sini kita bagi dua, ada dua nanti bentuknya. Tapi ini isinya mungkin 44 kayaknya. Mouse-nya susah ya. 44, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11. Wait, masih ada yang mungkin ini di satu, yang 15, yang 14 kali gitu ya. Untuk name-nya ini date aja, yang bawah stored gitu ya. Untuk tipenya date semua. Oke, untuk tipenya date semua. Untuk placeholder yang pertama di sini kita kasih nama arsip date. Yang berikutnya stored date gitu ya. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini kita bikin ini kategori. Ini copy paste yang date, nanti kita ubah jadi kategori. Nah, untuk kategori nanti ini kita pakainya bukan ini ya, teman, pakainya nanti kita pakai combo atau select. Jadi di sini kita buat dulu. Yang pertama adalah kategori arsip. Kemudian kelasnya kita copy dari sini. Sebetulnya nanti nggak pakai begini ya, cuman biar ada tampilannya dulu. Kemudian ini kopas, ini name-nya yang kedua adalah semester. Oke, sudah, kategori sudah. Kemudian ini description, kemudian deskripsi dan sumber ya. Deskripsi dan sumber. Oh ya, description udah ada di sini. Mungkin ini kita ganti jadi text area gitu ya modelnya. Jadi ini kita copy paste di bawah. Ini file. Yang atas ini bentuknya kopas. Oke, kopas. Ini namanya sumber ya, from ya. Oke. File from. Terus berikutnya yang ini tipenya bukan date tapi text. Kemudian yang ini baru filenya, input tipe file. Kelasnya sama, ini buang. Oke, seperti ini. Kemudian untuk description di sini kita ganti jadi text area. Ini untuk name-nya des. Untuk kelasnya kita tambahin ini, biarin dulu. Class from control. ID-nya kita buang. Ini yang bawahnya kita hapus.
Oke, begini teman-teman, mungkin sudah semua. Untuk status nanti sama user ID nanti kita set otomatis. Oke, ini kita simpan, kemudian di Dharma kita bikin view-nya dulu. Jadi kita copy dari sini. Nah, untuk namanya adalah ARC view. Kita bikin di bawah sini. Paste ARC view. Gitu ya, ARC view. Kemudian di sini modelnya kita matiin dulu karena kita belum pakai. Kemudian ini juga sama, datanya belum ada. Nah, untuk ini ARC input. Ini sudah. Kemudian kontrol sudah. Sekarang kita ke view menu. Nah, di menu ya. Di menu mana menu. Oke, di sini. Ini kita copy paste dari sini aja. Kemudian kita paste di arsip base URL Dharma, di sini ARC view. Oke, itu dulu. Kita coba tampilannya. Oke, loader. Oke, dia nggak mau dikasih ditambahin model dulu karena belum digunakan, jadi kita hapus dulu. Kemudian kita coba reload. Di sini kita coba arsipnya. Oke teman-teman, nah seperti ini tampilannya. Untuk yang bawah nanti kita coba pakai data table yang ini. Jadi sementara untuk untuk tampilan inputnya kita buat seperti ini dulu.